Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruni Muda Frisa Resita Trilukitawati, nomor induk taruna 2019-4064 dari Prodi D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian kelas 1C. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai persinyalan kereta api dan semboyan kereta api. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sinyal kereta api. Persinyalan dalam kereta api merupakan seperangkat alat yang berguna untuk memberikan suatu isyarat. Persinyalan dapat berupa bentuk, warna, atau cahaya yang diletakkan pada suatu tempat dan memberikan isyarat dengan maksud atau arti tertentu untuk mengatur dan mengontrol operasi kereta api. Sistem persinyalan dalam perkeretaapian dibagi menjadi 3 sistem, yaitu persinyalan mekanik dengan blok elektromekanik, dan persinyalan elektrik. Persinyalan mekanik. Persinyalan mekanik merupakan persinyalan yang digerakkan secara mekanik. Pada persinyalan mekanik terdapat sebuah tuas yang dapat digerakkan naik atau turun yang berguna untuk memberikan instruksi kepada seorang masinis. Persinyalan mekanik ini masih digunakan oleh beberapa stasiun di Indonesia pada lintasan yang memiliki frekuensi rendah yang mulai ditinggalkan dan diganti dengan persinyalan yang lebih modern. Selanjutnya, persinyalan mekanik dengan blok elektromekanik. Prinsip persinyalan ini memiliki penggunaan yang hampir sama dengan persinyalan mekanik. Bedanya, pada sistem persinyalan ini, tangan isyarat atau tuas digerakkan dengan perangkat elektromekanis. Urutan pemasangan sinyal ini adalah dimulai dari sinyal utama, sinyal masuk, dan sinyal keluar. Selanjutnya, persinyalan elektrik. Persinyalan elektrik merupakan sebuah lampu isyarat yang berfungsi untuk mengatur operasi kereta api. Pada persinyalan elektrik terdapat beberapa warna lampu yang digunakan, yaitu 1. Merah, berfungsi memberi indikasi tidak aman sehingga kereta diharuskan untuk berhenti. Yang kedua, kuning, yang berfungsi memberi indikasi kepada kereta api agar berjalan dengan hati-hati dan mengurangi kecepatannya. Yang ketiga, hijau, berfungsi memberi indikasi aman sehingga kereta dapat terus melaju. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009, persinyalan kereta api menurut jenisnya dibagi menjadi 3, yaitu sinyal utama, sinyal pembantu, dan sinyal pelengkap. Yang pertama, sinyal utama. Sinyal utama terdiri dari sinyal masuk, yang berfungsi untuk memberi isyarat bahwa kereta api akan segera memasuki stasiun. Kemudian sinyal keluar, yang berfungsi untuk memberi isyarat bahwa kereta api diperbolehkan untuk meninggalkan stasiun. Selanjutnya, sinyal blok yang berfungsi untuk memberi isyarat bahwa jalur kereta api dibagi ke dalam beberapa petak blok. Kemudian, sinyal darurat berfungsi untuk menghentikan tugas dari sinyal utama ketika sinyal utama mengalami suatu gangguan atau masalah. Kemudian, sinyal langsir yang berfungsi untuk memberi isyarat bahwa boleh atau tidaknya kereta melakukan langsir. Yang kedua, sinyal pembantu. Sinyal pembantu terdiri dari sinyal muka yang berfungsi sebagai peringatan awal dari sinyal masuk yang berada di depannya agar kereta dapat mengendalikan kecepatannya. Yang kedua, sinyal pendahulu merupakan sinyal yang berfungsi untuk memperlihatkan simbol aspek sinyal utama. Dan selanjutnya, sinyal pengulang. Sinyal yang berada pada peron stasiun yang berfungsi untuk memberi petunjuk pada sinyal yang diwakilinya. Yang ketiga, sinyal pelengkap. Sinyal pelengkap terdiri dari sinyal penunjuk arah yang berfungsi memberi petunjuk bahwa kereta api berjalan menuju ke arah yang ditunjukkan oleh sinyal penunjuk arah. Kemudian, sinyal pembatas kecepatan yang berfungsi untuk memberi petunjuk bahwa jalur kereta api yang akan dilewati memiliki batas kecepatan sesuai dengan angka yang terdapat pada simbol. Kemudian, sinyal berjalan jalur tunggal sementara berfungsi untuk memberi petunjuk bahwa kereta api akan berjalan melalui jalur kiri. Selanjutnya, sinyal pembeda berfungsi untuk membedakan bentuk fisik suatu sinyal yang sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Bentuk sistem persinyalan kereta api.
Berikut merupakan bentuk sistem yang terdapat dalam persinyalan kereta api. Yang pertama, interlocking system. Interlocking merupakan sebuah pusat dari sistem persinyalan elektrik. Interlocking merupakan sebuah komputer khusus yang diciptakan untuk mengatur keselamatan perjalanan kereta api yang akan masuk dan keluar dari stasiun. Interlocking merupakan safety critical system yang dibangun dengan menggunakan prinsip fail-safe, yang berarti apabila interlocking mengalami failure akan tetap dalam kondisi aman. Yang kedua, centralized traffic control. Centralized traffic control atau CTC berfungsi untuk mengkonsolidasi keputusan rute kereta api. CTC terdiri dari kantor operator kereta api terpusat yang mengontrol interlocking, rel, dan arus lalu lintas di beberapa bagian dari sistem kereta api yang ditetapkan sebagai wilayah CTC. CTC memiliki ciri khas yaitu panel kontrol dengan penggambaran grafis jalur kereta api. Dengan panel ini, operator dapat melacak keberadaan kereta api di seluruh wilayah yang dikontrol operator. Yang ketiga, automatic warning system. Automatic Warning System atau AWS diperkenalkan di Inggris pada tahun 1950-an yang berfungsi untuk memberikan peringatan dan pengingat kepada masinis bahwa kereta sudah mendekati sinyal jauh. Operasinya lalu diperluas untuk memberi peringatan pengurangan dalam kecepatan yang diizinkan, pembatasan kecepatan, serta penghalang otomatis dipantau secara lokal atau ABCL, pemintas terbuka otomatis yang dipantau secara lokal, AOCL, atau pemintas terbuka OC. Semboyan kereta api. Semboyan kereta api merupakan sebuah pesan atau tanda yang berupa perintah atau larangan yang diperagakan oleh seorang petugas dan berfungsi untuk memberikan sebuah isyarat yang dapat berupa semboyan tangan, sinyal suara, bentuk, warna, dan atau cahaya yang berada pada suatu tempat tertentu dan memberikan suatu isyarat dengan maksud tertentu untuk mengatur dan mengontrol operasi kereta. Semboyan kereta api dibagi menjadi 4, yaitu semboyan di jalur kereta api, semboyan kereta api, semboyan genta, dan semboyan langsir. Semboyan di jalur kereta api. Semboyan di jalur kereta api merupakan semboyan yang berada di sisi kanan jalur kereta api, kecuali terdapat suatu hal sehingga dapat berada di sisi kiri jalur kereta api. Semboyan di jalur kereta api dibagi menjadi 6, yaitu semboyan sementara, semboyan tetap, semboyan wesel, semboyan corong air, semboyan jembatan timbang, dan semboyan batas ruang bebas. Berikut merupakan contoh-contoh semboyan yang ada di jalur kereta api. Yang kedua, semboyan kereta api. Semboyan kereta api merupakan semboyan yang diberikan oleh masinis atau petugas kereta api tentang kondisi jalan yang akan dilalui, menggunakan isyarat lampu, suara, bendera, tanda, atau media lain. Semboyan kereta api dibagi menjadi 2, yaitu semboyan terlihat dan semboyan suara. Berikut merupakan contoh dari semboyan kereta api. Yang ketiga, semboyan genta. Semboyan genta merupakan semboyan yang melibatkan genta atau lonceng di ruang PPKA atau PAP stasiun kereta api maupun di perlintasan sebidang. Genta dioperasikan dengan induksi elektromagnetik oleh petugas PPKA atau PAP di stasiun. Setiap serangkaian bunyi genta terdiri atas 5 pukulan rangkap, dan setiap pukulan rangkap terdiri dari 2 bunyi yang berlainan. Semboyan ini dikirimkan kepada penjaga perlintasan maupun PPKA stasiun berikutnya bahwa akan ada berita mengenai keberangkatan, kedatangan, atau pembatalan perjalanan kereta api. Berikut merupakan contoh semboyan genta. Yang keempat, semboyan langsir. Semboyan langsir merupakan semboyan yang diberikan oleh petugas langsir kepada masinis langsiran. Dapat berupa isyarat maju, mundur, berhenti perlahan-lahan, atau melewati perlintasan sebidang yang menggunakan aba-aba tangan,
peluit, suling mulut, atau selompret. Apabila petugas langsiran mengirimkan isyarat langsir kepada masinis yang berdinas, masinis harus menjawabnya dengan membunyikan klakson lokomotif atau semboyan 51. Berikut merupakan contoh semboyan langsir. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai persinyalan kereta api dan semboyan kereta api. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.